Apa nih, aku bisa langsung chat? Ya, saya buka dulu ya, Kak Dewi. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di program seperti biasa, program pekanan mingguan yang saya buat, yaitu alumni STMI Indonesia, alumni STMI berbagi untuk Indonesia bercahaya. Setelah minggu lalu, hari Jumat ya tepatnya, kita belajar pintar desain slide kelas dunia. Hari ini kita akan belajar introduce to journalism and broadcasting, ya, bersama sahabat saya, teman kuliah sekelas di S2 dulu ya, bareng. Jadi kita sama teman-teman itu semuanya manggilnya kakak gitu ya. Saya lupa siapa yang menularkan virus itu. Jangan-jangan saya ya. Jadi kita ada 8 orang itu semua dipanggil Kak Dewi, Kak Donan, Kak Ovi, Kak Ferry, dan lain-lain. Semua dipanggil kakak. Kita sempat rutin ngumpul minimal setahun sekali ya, Kak Dewi. Bisa ada yang acara atau bulan Ramadan, nah itu momen. Ya nggak tahu lagi pandemi ini. Kumpul aja ya, mudah-mudahan. Kumpul udah lama nggak ketemu tuh seru rasanya. Kak Dewi Warhamni atau Coach Dewi Warhamni, SIKOM, MIKOM, CSTMI. Beliau experience senior kreatif program Trans TV Jakarta. Ya, pernah nonton Trans TV kan ya? Eksekutif produser dan director di berbagai film pendek, founder and producer content creator YouTube Warhamni Channel. Jadi teman-teman bisa luangkan waktu klik Warhamni Channel. Nah, itu channel YouTube-nya Coach Dewi Warhamni. Cara beliau kontennya, editingnya itu jauh lebih baik dari saya dan YouTuber lainnya. It's like a pro. Jadi kayak orang benar-benar produser sutradara film profesional ya. Dan itu keren banget. Dosen di Universitas Multimedia Nusantara dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Experience radio announcer, voice over di berbagai program televisi, radio, dan iklan. Founder Warhamni Event Creator, Certified Master of Ceremony MC dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia BNSPRI. Dan yang terakhir nih, yang tidak kalah pentingnya, beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Dan ya, apa kabar Kak Dewi atau Coach Dewi Warhamni? Ya, sehat? Halo, terdengar suara sakti Kak Dewi? Oh, tadi sempat terputus. Ya, mungkin. Karena sudah. Ya, mungkin ada jaringan bermasalah. Mohon maaf, Kak Dewi. Kalau lihat dari fisiknya sepertinya masih 17 tahun ya umur Kak Dewi ini ya. Ya, beliau punya pengalaman yang banyak di dunia broadcast dan jurnalistik. Seperti kita ketahui, broadcasting dan jurnalistik itu seperti adik kakak. Ya, halo? Ya, halo? Terdengar suaranya? Nah, beliau pernah di Trans TV dan juga di dunia jurnalistik. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Kak Dewi atau Coach Dewi kami persilakan. Tepuk tangan. Silakan Kak Dewi, panggung ini milik Anda. Suaranya putus-putus ya? Halo? Halo? Nah, terdengar? Ya, soalnya tadi agak
Oke. Kalau sekarang udah jelas ya? Sudah lumayan. Aman, Coach. Aman. Oke. Yuk, Coach Dewi, kami persilakan. Oke. Terima kasih Kak Sakti dan juga rekan selamat malam. Tadi sudah dikatakan sama saya Dewi, yang nggak apa-apa lagi. Kita seumuran kan ya. Jadi nanti kita sharing mengenai apa sih itu broadcast ya, sama apa sih jurnalistik itu. Misalnya jurnalistik sama broadcasting seperti itu sama atau tidak. Gitu. Maaf, tapi suara saya jelas nggak ya? Cukup jelas. Gimana yang lain? Kalau kurang jelas aku akan balik lagi ke earphone-nya terlalu jauh kayaknya. apanya? Apanya? Speaker. Headset-nya. Speaker headsetnya mungkin terlalu jauh. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Volumenya agak kurang. Picture-nya ya. Oh gitu. Agak putus-putus tadi tuh. Ya. Oke. Sekarang bagaimana? Sudah aman? Sekarang udah better. Atau aku ganti? Coba ganti ke wifi. Aman. Kalau sekarang bagaimana? Oke. Udah Ya. jelas. Jelas. Kalau sekarang lebih jelas. Ya, lebih jelas. Oke, berarti pakai wifi. Sorry, tadi pakai paket data ya. Oke, sebentar ya. Oke, Kak Sakti, saya bisa share screen? Oke, siap. Oke. Yang Dewi Warhamni apa Warhamni Dewi? Yang Warhamni dulu aja. Sudah. Oke, siap. Oke, teman-teman, sebelum saya mau kita sharing-sharing aja ya nanti mengenai broadcast, saya akan share screen dulu cuma sebentar doang sih, sebatas penggambaran ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Seperti kemarin juga saya bertanya dengan Kak Sakti gitu, sebenarnya kita mau membahas apa. Jadi mengintroduce apa sih sebenarnya jurnalistik sama broadcasting dan kasih isi di dalamnya. Jadi di sini sebelum kita sharing-sharing, saya akan membahas sedikit doang sih sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jurnalistik dan juga broadcast dan juga broadcasting. Jadi biar kita ada perbedaan gitu ya. Nah, kita akan mulai dari pengertian dulu. Sebenarnya jurnalistik itu apa sih? Gitu ya, sama sebenarnya broadcast sendiri itu apa sih? Jadi jurnalistik di sini bisa dilihat bahwa adalah ilmu, teknik, dan juga proses yang berkenaan dengan penulisan berita, feature, dan artikel opini di media massa, baik media cetak, elektronik, maupun media online atau media cyber gitu ya. Lalu sebenarnya broadcast sendiri apa sih? Nah, di sini bisa dibilang bahwa broadcast sendiri adalah pengiriman informasinya gitu ya, berbentuk audio maupun videonya. Jadi jurnalistik itu adalah hasilnya dan broadcast itu adalah penyebarannya. Lalu yang dimaksud dengan broadcasting tuh apa sih gitu ya? Nah, yang dimaksud dengan broadcasting itu di sini bisa dilihat juga bahwa broadcasting itu merupakan salah satu cabang dari ilmu komunikasi yang bergerak dalam bidang penyiaran gitu ya. Nah, broadcast sendiri itu dikaji dengan cara membuat konten untuk siaran. Nah, yang
dimulai dari praproduksi, produksi sampai sampai dengan pasca produksi sampai dengan ditayangkan di televisi, media cetak atau media online. Nah, di sini penggambaran aja sih teman-teman ya. Jadi di tahap produksi di dalam program acara itu secara umum sih sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada praproduksi seperti tadi yang dibilang, yaitu menentukan tema, riset, menyusun rundown, breakdown, equipment, dan juga kebutuhan lainnya. Lalu yang kedua ada produksi. Produksi itu melakukan pengambilan gambar baik live maupun tapping. Jadi live itu adalah suatu hal penyiaran yang dilakukan secara live. Jadi kita siaran pada saat itu ditayangkan saat itu juga. Tapi kalau tapping itu kita siaran tapi nanti ditayangkannya bisa sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan. Misalkan besoknya atau lusa atau kapan program itu siap untuk ditayangkan. Lalu yang tadi ya terakhir itu pasca produksi yang meliputi ada editing, evaluasi, review, QC, pengarsifan filling dan juga lain-lain. Nah di sini jenis format televisi di sini bisa dilihat juga ya apa sih sebenarnya yang bisa dibilang. Kalau aku sih sepengalaman aku memang broadcast itu dibagi menjadi 2 ya, itu entertainment sama news gitu ya. Jadi kalau entertainment itu bisa dibilang ada drama, non drama, dan juga berita atau news. Jadi ada timeless ya, drama ya, ada horor, tragedi, aksi, komedi, kita legenda dan yang lainnya, sama non drama. Non drama itu bisa dibilang musik, magazine, talk show, variety show, packaging, game show, dan lain-lain yang berhubungan dengan entertainment. Kalau teman-teman melihat kayak OVJ, terus yaitu apalagi YKS, terus apalagi kayak sekarang Oke Bos, nah itu masuk ke dalam non drama. Nah, di dalam jurnalistiknya itu ada dalam berita dan news, yaitu faktual, aktual, dan dia tidak bisa tidak bisa dinanti-nanti ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita harus menanyakan pada saat itu juga. Karena berita itu harus faktual, aktual, dan juga bisa terpercaya. Kalau telat sedikit akan basi beritanya, begitu ya. Jadi ada feature, dashboard, ada news juga. Nah ini seperti yang tadi Kak Sakti. Halo? Ada Kak Adang. Bisa di-mute ya Kak Adang audionya. Terima kasih. Iya, oke, kembali lagi. Oke, sorry. Ini kayaknya memang ada masalah kendala. Oke. Itu suara aku feedback ya? Feedback. Oke. Di sini tadi sama yang dibilang Sakti juga ya, di sini ada Warhamni Channel, yaitu teman-teman sebelum saya melanjutkan, suara saya akan jelas nggak ya? Jelas. Jelas. Soalnya di saya cuma ada yang bocor. Jelas, cuma ada yang buka teman-teman. Mic-nya yang lain tutup aja. Ya. Oke. Ya. Ya, di Warhamni Channel ini saya bentuk saya buat 3 bulan yang lalu, alhamdulillah sudah mencapai 3.000, hampir mau 3.000 subscriber kalau sekarang sudah mau monetize juga. Lalu ada Warhamni Event Creator yang tadi seperti Kak Sakti tadi ya. Nah ini alamat IG saya, kalau misalkan mau berteman silahkan. Belum 10.000, belum, baru 1.000 saja. Oke, itu aja sih ya. Baik. Kayaknya suara saya soalnya kayak bocor ya, kayak feedback gitu. Oke. Putus-putus ya. Kadang ada suara, kadang enggak. Oke, teman-teman, itu aja sih pengenalannya antara ya. Kalau sekarang putus-putus nggak? Iya. Sekarang udah clear lagi.
Oke. Sorry ya, memang ada kendala teknis. Tadi aku pakai WiFi putus juga. Itu putus juga. Oke, pakai data pun putus juga ya. Gitu. Baik, oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Kak Dewi ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya tuh. Ada Kak Adang Nov tuh. Kak Dewi pasti ingat tuh kalau Adang Nov tuh siapa itu. Halo Kak Adang, apa kabar? Calon Wakil Menteri Agama. Aku selalu ingat ya, luar biasa loh. Satu angkatan terganteng se-Mustopo ya kalau salah. Ya, itulah yang kita ingat tuh. Lihat foto Kadang aja jargonnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Ikhlas beramal ya Kak Dewi. Iya, benar. Jadi langsung inget sholat saya. Hidup Kadang. Kadang nih sahabat kita kuliah S2 dulu teman-teman. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya bisa di Zoom grup chat ya. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman, mungkin saya sedikit bertanya sama Coach Dewi atau Kak Dewi Warhamni. Gimana pengalamannya ketika dulu sempat bekerja di Trans TV? Adakah pengalaman buruknya atau ada pengalaman manisnya? Mungkin bisa cerita ke kita, sharing experience, sharing pengalamannya waktu di Trans TV. Silakan. Oke. Ini sebentar. Kayaknya coba kalau aku begini kedengeran nggak Kak Sakti? Jelas, sangat jelas, clear. Jelas ya, malah jelas ya. Ya sudah. Iya, ini nggak harus. Betul. Nah, soalnya aku ngedenger suaraku tuh feedback. Aku ngomong tapi suaraku balik ke aku lagi. Itu kenapa ya? Oh. Sekarang kayaknya kayaknya sudah aman nih sekarang nih. Sudah. Oke, sekarang aman ya berarti ya. Oke, ya terima kasih Kak Sakti atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain juga boleh kita bertanya. Sekarang sih kita sharing-sharing aja begitu ya, karena memang berdasarkan pengalaman saya di Trans TV itu apa suka duka lah ya, kalau misalkan bisa dibilang begitu ya. Ya, suka dukanya. Kalau suka sih suka banyak banget. Kalau sukanya sih sangat banyak sekali ya gitu. Kalau dukanya sih ya sudah tidak perlu harus ditanya ya, karena mau tidak mau ketika kita memegang satu programnya itu membutuhkan waktu yang lama begitu ya dalam secara proses gitu, pernah sehari 2 hari nggak pulang gitu, tapi dibalik terlihat ketidaksukaannya itu istilahnya apa yang namanya kelihatannya tuh kayak wah capek begitu, tapi dibalik itu ada rasa bangga begitu ya, karena mau tidak mau kita benar-benar membuat satu program yang benar-benar dilihat banyak orang dan hasilnya pun luar biasa, apresiasinya juga luar biasa. Yang paling tidak bisa yang paling tidak bisa dimiliki oleh orang lain adalah pertama kita bisa ngatur banyak artis, Kak Sakti. Ya, bisa ngatur banyak artis. Betul, artis itu bisa mengikuti apapun yang kita inginkan. Mau tidak mau mereka harus ngikutin apa yang kita inginkan begitu. Jadi kalau kita membuat satu program, otomatis artis itu harus mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau sekarang profesi mana broadcasting gitu ya, yang bisa nyuruh-nyuruh, tolong dong nanti kamu habis ini kayak gini ya, tolong kamu habis ini ngisi acara ya dan lain sebagainya, itu pasti mereka akan enggan untuk itu. Tapi ketika kita di dalam broadcasting, yang paling sukanya adalah yaitu tadi semua artis mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Karena saya waktu itu pernah megang 3 kali musik spesial ungu gitu kan. Spesial Peter Pan gitu kan, Agnes Monica. Jadi sudah banyak sekali artis yang kita temui, yang kita bikinin programnya, mereka mengikuti apa yang kita inginkan, itu suatu kebanggaan yang luar biasa gitu. Jadi kalau dibilang banyak sukanya atau dukanya, pasti banyak sukanya. Gitu, karena ketika kita suka, duka itu pun nanti akan menjadi suka di situ.
Ya kan, mungkin kita nggak tidur, mungkin kita mikirin gimana cara kontennya, mungkin kita mikirin gimana cara membuat program ini jadi. Tapi ketika sudah jadi, dilihat banyak orang, dinikmati banyak orang, nama kita ada di credit title, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Begitu. Ya, jadi apalagi kalau tadi kan ada, sudah saya ini kan juga kayak ada banyak prosesnya gitu, dari praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, itu membuat kita banyak sekali bertemu dengan orang-orang penting. Kita bisa berkomunikasi langsung, juga yaitu tadi membuat orang-orang mengikuti apa yang kita inginkan melalui konten kita. Begitu, Kak Sakti. Ya, apalagi untuk mengejar rating tuh butuh persiapan yang matang ya, Coach Dewi ya. Betul, betul. Sangat diperlukan ya sesuatu rencana yang matang, karena itu seperti itu tadi, dalam sebuah produksi apapun itu ya, mau news, mau entertainment, semuanya harus melalui praproduksi. Nah, praproduksi itu meliputi itu tadi, ada ide yang harus kita buat gitu. Sama juga nanti ketika saya membuat channel YouTube pun juga sama. Ada proses ide, produksinya seperti apa, lalu bisa dinikmati bersama-sama, begitu. Baik. Kalau pengalaman jurnalistiknya nih, mungkin bisa dibagi ke kita seperti apa mungkin Kak Dewi dalam dunia jurnalistik ya. Pengalamannya seperti apa? Silahkan. Kalau dulu ya teman-teman, saya kan dulu S1 saya ngambil jurnalistik sebenarnya, karena memang suka banget sama dunia jurnalistik. Betul. Kalau jurnalis ya, waktu itu saya pernah di RCTI waktu itu menjadi reporter jurnalis gitu ya. Mantap. Kalau mungkin pengalamannya lebih ke perbedaan kali ya. Kalau jurnalistik itu lebih kepada dia aktual, faktual, juga harus terpercaya, harus benar-benar valid, benar-benar tidak bisa ditunda-tunda. Berita pada saat itu ada, itu harus diberitakan ya pada saat itu juga gitu. Apalagi kalau sekarang media online, jadi orang berlomba-lomba untuk memberitakan suatu berita itu secara cepat gitu. Jadi mau tidak mau berita itu bisa sampai di masyarakat secara cepat. Jadi tidak bisa ditunda-tunda. Misalkan ada kebakaran sekarang, di beritanya besok kan nggak bisa gitu ya. Jadi benar-benar ya, jadi perbedaannya antara jurnalistik dengan broadcasting ya, kalau yang broadcasting gitu ya, TV lah begitu. Kalau jurnalistik, mau tidak mau suatu berita itu harus aktual, terpercaya, jadi tidak boleh ditambah-tambahkan. Jadi kalau misalkan memang korban ada 5 ya sebut 5, nggak bisa ditambahkan 2 atau lebih begitu. Kalau 5 ya 5. Kalau pada saat itu jam 7 lewat berapa itu harus tepat gitu. Nah, berbeda kalau entertainment gitu, broadcasting gitu. Kalau broadcasting malah sebaliknya. Kalau bisa itu harus dibuat sedrama mungkin begitu. Ya kan, mau tidak mau harus out of the box begitu. Harus di luar dari pemahaman orang-orang di luar sana dari gitu. Gitu Kak Sakti. Jadi kalau jurnalistik itu memang harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada begitu. Apalagi kalau waktu itu di RCTI sempat pegang yang seputar Indonesia. Seputar Indonesia. Jadi kita datang, kita langsung dikasih berita gitu kayak Dewi sekarang ngambil berita tentang ke KPK ya, tentang ini ya, tentang itu ya. Kita udah press release-nya, kita ke sana. Tanya juga sama Pemret apa yang mau diambil di dalam berita. Ketika kita datangnya pagi itu untuk seputar Indonesia siang. Kalau kita keluar siang itu untuk seputar Indonesia sore. Kalau kita keluar sore berarti untuk seputar Indonesia malam begitu. Jadi mau tidak mau berita itu tetap faktual, aktual gitu. Jadi nggak bisa ditunda-tunda berita pagi buat siang begitu, atau berita pagi misalkan buat malam, kecuali kalau malam itu kan rentetan kejadian di hari itu gitu, itu baru bisa gitu. Tapi kalau berita tadi pagi baru diberitain malam itu sudah tidak aktual lagi ya, berarti ya sudah basi beritanya, kecuali memang kumpulan-kumpulan kejadian berita yang terjadi pada saat hari itu gitu. Tapi kalau broadcasting gitu ya, karena ranahnya entertainment, mau tidak mau kita berpikir
harus out of the box gitu, harus di luar dari pemahaman orang lain dari segi ide gitu. Kak Sakti, perbedaannya ya bisa dilihatlah signifikannya gitu ya perbedaannya. Ya, Begitu. jadi biar semakin jelas ya buat teman-teman bahwa broadcasting itu berbeda dengan penyiaran itu berbeda dengan jurnalistik itu berbeda dengan penyiaran. Pengalaman Coach Dewi di jurnalistik di RCT ini sepertinya banyak membutuhkan kesabaran ya, kesabaran macet-macetan, kesabaran nunggu narasumbernya, begitu kali ya. Paling lama nunggu berapa jam gitu ya, atau macet berapa jam gitu. Ya, tapi dulu pernah sempat juga ada kejadian begini. Sebenarnya kita waktu itu ngambil berita di Kemendikbud ya kalau nggak salah, kita kalau nggak salah sih kita ketemu Pak Menteri waktu itu. Nah cuma pas pada saat pulang itu ada kejadian kecelakaan kendaraan di Selipi waktu itu. Iya. Gitu. Nah mau tidak mau jiwa jurnalistik itu mau nggak mau ya udah kita harus telepon dulu, ini ada berita ya udah kita ambil ya udah ambil, walaupun itu bukan jatah kita ya, maksudnya jatah itu dalam artian biasanya kita reporter ketika keluar itu pasti kalau berita ketika kita keluar kita sudah tahu kita mau ngambil berita apa dan ketemu siapa, itu sudah pasti gitu. Tapi kalau beritanya adalah entertainment nih, entertainment ya misalkan kayak kabar-kabari, insert, itu kan beda dengan jurnalistik ya. Gitu. Beda dengan jurnalistik. Kalau entertainment itu ketika keluar ya silakan ambil berita, terserah mau ngambil artis siapa, mau ngapain, mau ini mau itu gitu. Mau mereka harus ngejar. Tapi kalau jurnalistik dia sudah jelas dia mau ketemu siapa, beritanya apa. Tapi nanti ketika di lapangan ada pengembangan, itu dia akan mengembangkan sendiri, tapi tetap harus dalam ranah faktual itu tadi, gitu ya. Jadi bukan gosip gitu. Gitu. Jadi nggak bisa kayak Pak Fadli Jun katanya ya nggak bisa ya. Jadi lebih kepada harus aktual pada saat itu. Kayak misalkan kemarin Anda mengatakan bahwa KPK ada sesuatu di dalamnya. Nah itu sesuatu apa yang dengan itu jelas gitu. Tapi nggak bisa kayak katanya, wah nggak bisa kalau dalam berita katanya itu. Gitu. Tapi beda dengan infotainment ya. Infotainment semakin gosip semakin oke gitu kan. Wah dengar kabar burung nih katanya kamu cerai gitu kan. Atau dengar nih gitu. Salah aja gitu. Gitu kan. Kamu lagi retak nah, itulah perbedaannya ya menurut aku. Bisa membedakan antara jurnalistik itu dengan ranahnya entertainment gitu ya. Atau yang biasa disebut broadcasting. Kalau broadcast kan pasti sama-sama. Di jurnalistik maupun di broadcasting sama-sama membutuhkan broadcast gitu. Tapi kalau dalam ranah jurnalistik dan juga broadcasting, nah itu difference-nya sungguh bertolak belakang begitu. Coach Dewi lebih senang gitu, pengalaman jurnalistik di RCTI atau broadcasting di Trans TV nih? Semuanya sama-sama enak sih. Enak itu gini, kalau jurnalistik orang yang kita kenal adalah orang-orang penting di dalam pemerintahan. Ya kan, kita ketemu Pak Menteri, kita ketemu ya Kapolda, Kapolri dan lain sebagainya, kita wawancara. Tetapi kalau Trans TV, kita ketemu dengan orang-orang dan artis-artis yang mungkin orang lain akan susah untuk ketemu. Kita ketemu tiap hari gitu, sampai bosen gitu. Ya, jadi kayak Ariel Noah gitu kan. Ariel Noah gitu. Siapa yang nggak mau ketemu sama dia? Siapa yang nggak mau ngobrol sama dia gitu. Cuma ketika kita kerja di Trans TV, ya dia ngikutin apa yang kemauan kita. Ini apa kabar Ariel? Kan aku megang musik spesial Noah waktu itu. Iya. Jadi manggil AA ya waktu itu ya. Ini jadi nanti ini begini ya. Nanti dia tetap dia ngikutin kita. Ketemu tatap muka ya kan. Ungu aja Pasya ada sampai ketemu 3 kali. Nah, sebenarnya kan benar-benar kayak ya udah. Ini ya ke rumahnya. Kita nemenin dia joget di Senayan lagi latihan ya kita temenin ya udah kayak bukan artis sama kru gitu ya udah cuma ngeliat orang biasa aja. Tapi ketika di TV kan orangnya ya udah ya kita biasa aja ngobrol aja. Jadi udah nggak kaget ketemu sama artis-artis atau orang-orang yang ganteng penting
itu kita udah sering banget gitu. Jadi keduanya mempunyai pengalaman yang memiliki value yang besar terhadap apa yang nantinya akan kita ajarkan ke anak-anak, karena kan saya menjadi dosen juga gitu kan. Gitu. Jadi sama-sama memiliki yang luar biasa. Baik, ini gitu, saya lihat Coach Dewi sekarang tekun di dunia eksekutif produser dan direktur di berbagai film pendek, founder dan produser konten kreator YouTube Warhamni Channel. Nah, kenapa sekarang fokusnya di situ dan jadi dosen juga? Nggak lanjut di dunia broadcast atau jurnalistik, atau ini ada unsur-unsur broadcast jurnalistik juga? Silakan. Broadcast jurnalistik. Sebenarnya kalau kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan teknologi ya, Kak Sakti. Yes. Karena ketika kita dalam ranah broadcast doang kita broadcast, terus TV, terus jurnalistik, terus itu kan akan membuat kita terpacu sama satu hal itu aja gitu ya. Tapi kita butuh pengembangan gitu. Jadi apalagi sekarang saya sudah cukup untuk pengalaman di bidang broadcast jurnalistik itu sudah makan asam garam. Asam garamnya banyak. Pegang program. Jadi kayak begitu. Jadi kayak program pernah ya kan ke berbagai daerah di pelosok-pelosok hampir mau metong ya, luar biasa. Benar-benar di pelosok banget gitu ya. Sampai kita masuk ke dalam daerah-daerah Pak Bumi pernah gitu kan. Sampai musik-musik spesial yang gede-gede sudah pernah juga kayak launching Telkomsel, Brio, terus itu tadi ya musik spesial juga ya berbagai band-band lainnya begitu sampai tahun Trans TV pun juga saya pegang juga sampai talk show udah pernah. Ini udah pernah, jurnalistik pun juga sudah pernah, turun langsung ke lapangan pun pernah gitu. Jadi saya rasa ini saatnya saya berbagi dengan anak-anak muda Indonesia gitu. Nge-share apa sih sebenarnya yang ada di dalam broadcast, bukan apa saja isi di dalamnya dan apa yang harus mereka lakukan begitu. Jadi sharing itu merupakan paling menyenangkan buat aku untuk memberikan energi positif ya. Jadi ketika saya menjadi dosen tuh saya menemukan sesuatu hal yang baru lagi gitu. Gitu. Itu ya kenapa alasan saya jadi dosen, karena saya pengen sharing apapun yang pengalaman saya untuk menjadikan mereka lebih baik daripada saya begitu. Ya. Jadi ketika sharing, ketika jadi dosen itu energi positifnya itu sangat luar biasa. Nah, kenapa merambah ke ranah YouTube gitu ya, itu ya, tadi YouTube, kita harus konten kreator, film pendek. Jadi jadi mau tidak mau kan kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Teknologi sekarang itu kan udah jauh-jauh dari YouTube, terus yaitu apalagi event kreator sama merambah lagi menjadi eksekutif produser gitu kan. Jadi mau tidak mau pengalaman yang saya dapatkan bisa mendapatkan pengembangan di situ. Kalau YouTube itu kan mau tidak mau di situ kan ada konten. Ya kan ada konten, ada produksi, ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, di situ saya bisa melibatkan anak-anak broadcast saya untuk mengikuti produksi di YouTube saya itu. Kasakti. Jadi mau tidak mau sama eksekutif produser juga gitu. Jadi mau nggak mau mengarahkan anak-anak yang memang mau membuat film pendek untuk tahu gitu gimana sih caranya dari awal sampai akhir membuat film. Kadang-kadang kalau membuat film kan pasti orang-orang bisa aja, tapi bagaimana caranya runutan dari awal sampai dengan akhirnya bisa dinikmatin banyak orang. Nah, mereka kan butuh coach gitu ya, istilahnya butuh pengarahan. Yes. Ya, kenapa makanya saya suka banget untuk membimbing mereka untuk menjadi sinias muda yang luar biasa bakatnya begitu, Kak Sakti. Mantap. Jadi menyenangkan sih. Penerusan. Jadi nanti kita banyak lagi nih, Kak Sakti. Jadi nggak cuma hanya broadcast doang, ngajar doang. Yes. Hanya doang, tetapi banyak pengembangan yang bisa kita lakukan di
di era teknologi sekarang. Benar ya. Baik. Teman-teman silakan kalau ada bertanya bisa diketik di Zoom grup chat ya. Saya lanjut. Mana? Dewi? Halo? Ya. Oh iya masih. Ya. Oke. Salah satu konten Warhamni Channel itu kisah si Dia tuh ya. Nah, di kisah si Dia itu apa alasan motivasi Coach Dewi ini membuat konten kisah si Dia yang cenderung ada horor-horornya gitu ya? Silakan. Kenapa semangat buat kisah si Dia tuh? Kenapa? Kenapa Coach Dewi Warhamni ini? Kenapa? Oh, masa kenapa milih genre horor begitu? Iya, semangat, termotivasi bikin kisah si Dia yang genre horor sepertinya ya, Coach Dewi ya. Alasannya, motivasinya apa semangat bikin kisah si Dia itu? Oke. Sebenarnya itu tadi apa namanya ketika kita menjadi seorang broadcasting ya, tetap feedback ya suara. Jadi kenapa milih genre horor? Memang ketika kita membuat suatu konten, kita mau tidak mau harus melihat dulu perkembangan di dalam konten ini. Jadi jangan sampai kita membuat suatu konten tapi tidak ada yang gitu ya. Yeah. Jadi kita harus lihat dulu perkembangannya nih. Kira-kira apa sih yang banyak diinginkan oleh para penikmat YouTube? Nah ternyata memang salah satunya adalah genre horor. Nah bagaimana caranya genre horor ini? Saya juga dosen gitu ya. Ya. Yeah. Ada tadi kita harus membuat konten genre horor, tetapi bagaimana ada unsur edukasinya. Jadi tidak hanya mengedepankan horornya, tetapi kita juga mengedepankan apa sih sebenarnya mitos yang terjadi di dalam tempat tersebut. Lalu kita luruskan dengan sobat astral yang memang mengerti dalam bidangnya. Nah, alhamdulillah ketika baru 1 minggu saya luncurkan sudah dapat 1.000 subscriber, alhamdulillah gitu kan. Itu bukan karena tanpa kerja keras ya gitu, karena pertama kita bukan artis begitu kan. Yes. Kalau artis kan sekali tayang udah langsung beribu gitu, tapi kita yang bukan artis kita harus kuatkan di dalam konten kita. Gitu. Nah, kontennya apa sih yang membuat orang lain tertarik dan bagaimana sih caranya membuat konten itu kuat walaupun kita bukan artis gitu ya. Ya itu tadi kita kemas sedemikian rupa, kita tayangkan, alhamdulillah sampai sekarang yang baik. Sehingga nanti tahun ini sih mau bikin konsep dan judul baru channel. Kalau film-film pendek adanya di itu tadi di film kreator ya. Oke. Jadi Coach Dewi ini nggak takut ya bikin kisah si Dia gitu, atau Coach Dewi ini dideketin sama si Dia pulang gitu ya, atau mungkin punya pengalaman horor sepanjang pembuatan kisah si Dia, atau megang Joko Bodi juga. Gimana? Silakan dilanjut. Dulu pernah megang. Dia agak putus-putus suaranya. Halo, pegang apa Joko Bodi. Ya. Oh gitu. Ya. Oke. Begitu, coba aku ganti ke ini kali ya. Ganti Jadi begitulah. Suara saya masih putus-putus. Nah, sekarang udah bagus lagi, udah nggak putus-putus. Nah, mulus. Jadi Coach ya Dewi, begitu jadinya. Pemberani ada nih. Yang lain nih, kok diem aja? Ngobrol dong. Mana nih yang lain nih? Terpesona kali ya. Gitu. Apa aja? Ya? Mau nanya apa aja? Kayaknya mahasiswa. Nah, mungkin ada yang
mungkin udah ada yang duluan nge-YouTube gitu kan, selain saya, nanti kita bisa sharing-sharing nih mengenai apa sih kendala di YouTube gitu kan, dan bagaimana sih prosesnya, misal, atau ada yang baru mau menggarap YouTube tapi bingung gimana caranya gitu di awalnya, bolehlah kita sharing-sharing. Ah, nih udah ada Gitu. pertanyaan nih, Coach Dewi. Dari Agia Nanda, dari Surabaya. Selamat malam, Coach Dewi. Izin bertanya tentang jurnalistik. Kebetulan saya pernah menjadi jurnalis di sebuah surat kabar di kota. Saya saat ini kuliah S1. Sayangnya saya sering merasa pertanyaan yang saya ajukan ke narasumber kurang mendalam karena bidang narasumber tidak sesuai dengan keilmuan saya. Kiatnya bagaimana ya Coach Dewi agar kita sebagai jurnalis bisa mendapatkan berita sedalam-dalamnya dari narasumber? Terima kasih. Nah, silakan Coach Dewi. Oke, berarti bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapat banyak informasi dari narasumber kita, begitu ya Pak Agia ya? Ya Mas Agia. Jadi lebih kepada bagaimana sih cara supaya kita tuh bisa dapat banyak. Iya, karena kemungkin saja yang sumber itu tidak sesuai dengan apa yang kita ini. Mungkin dokter, tapi kitanya kan nggak tahu menahu tentang obat, rumah sakit atau apa gitu ya. Nah, biasanya saya sebelum kita menemui narasumber, kita harus tahu dulu informasi apakah yang harus kita ambil dari narasumber tersebut. Nah, sebelum kita ketemu narasumber tersebut, kita harus tahu dulu siapa sih narasumber itu, gitu. Kayak misalkan aku mau wawancara Kak Sakti. Nah, aku harus tahu dulu sebenarnya Kak Sakti itu siapa sih? Gitu. Oh, dia pernah ini, pernah itu. Lalu berita apa saja yang harus saya dapatkan nih dari Kak Sakti? Kalau saya itu biasanya saya poin-poin. Saya ada catatan. Jadi saya ada catatan. Jadi tidak hanya ditaruh di memori saja, tapi saya membuat satu catatan kecil. Apa saja yang harus saya dapatkan di informasi dari Kak Sakti. Nah, nanti setelah kita tahu poinnya, setelah kita wawancara, nah di situ akan ada pengembangan nantinya, gitu. Jadi jangan sampai kita ketemu narasumber, kita nggak tahu nih siapa yang mau kita wawancara, dan kita nggak tahu juga berita apa yang kita harus dapatkan dari si wawancara itu. Gitu. Apalagi kalau wawancaranya mendalam, gitu. Kita mau bikin, ya istilahnya kita mau bikin di pertanyaan gitu ya istilahnya. Kita mau membuat satu berita tapi isinya tentang dia gitu ya. Tapi kita pengen tahu apa sih sebenarnya. Nah, itu mau nggak mau sebelum wawancara saya ngobrol dulu, nggak langsung permisi Kak Sakti saya mau nanya, enggak. Tapi saya ada basa-basi dulu. Halo Kak Sakti, apa kabar? Sehat ya Kak Sakti ya? Jadi mohon maaf nih, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan itu mungkin gini. Kasih tahu ininya dulu. Jadi biar kita ada rasa akrab dulu nih. Ada omongan gitu, di awal. Rasa akrab, terus kita juga kan. Ya, kayak misalnya Kak Sakti, karena saya sudah dapat informasi tadi, saya nyari Kak Sakti itu. Nanti saya nanya juga kayak, Kak Sakti, pernah juga di Departemen Perhubungan ya Kak Sakti ya? Misalnya gitu. Oh, begitu. Luar biasa ya Kak Sakti ya, gitu. Jadi nanti bolehlah saya tanya-tanya tentang ini juga ya Kak Sakti ya. Oke, boleh. Nah, di situ akan ada keakraban tersendiri. Jadi si narasumber merasa diperhatikan oleh kita. Kita jadi tahu, oh iya ternyata dia paham tentang saya. Dan saya tahu apa yang akan dipertanyakan oleh kita. Gitu. Jadi dia sudah siap dengan segala pertanyaan. Gitu. Mau tidak mau nanti dia akan terbuka dengan sendirinya. Gitu. Baik. Lalu bagaimana kalau misalkan dia lagi nggak ada waktu? Misalkan lagi nggak ada waktu nih, buru-buru, dan kita harus dapat berita buru-buru, kan nggak mungkin kita basa-basi dulu gitu kan. Langsung aja nih, kalau tadi kan waktunya ada gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau kita lagi buru-buru begitu? Nah, biasanya tetap saya harus cari tahu dulu siapa yang harus saya wawancara, lalu apa yang harus saya dapatkan, to the point aja langsung. Jadi nggak apa-apa ngeliat catatan, nggak masalah. Gitu, ngeliat catatan nggak masalah. Nanti yang harus saya tanyakan adalah A, B, C, D, E. Gitu. Jadi saya dapat poinnya nih, saya harus dapat informasi A, informasi B, informasi C. Jadi nanti ketika datang kita udah langsung nanti dia, tapi biasanya sebelum saya nge-record gitu ya, saya akan ngobrol dulu dengan dia, walaupun Mas nanti saya akan tanya ini ya, nanti ada pengembangan sedikit
Jadi dia udah siap, jadi nggak merasa ditodong, jadi dia nggak merasa nanti kayak apa sih. Jadi itu tadi yang pertama, kita harus tahu dulu siapakah yang akan kita wawancara. Lalu yang kedua, kita harus cari tahu dulu informasi apakah yang harus kita dapatkan dari si narasumber gitu. Jadi dan kita juga apalagi kalau narasumbernya itu beda dengan kita ya. Ya maksudnya kayak kita harus wawancarai wali kota Papua ya, misalkan gitu ya. Jadi terus dulu apa yang boleh apa enggak. Betul, apa yang boleh apa yang enggak. Jadi jangan sampai bahasa kita aneh-aneh. Bahasa kita di sini aman, di sana nanti sangkainnya mengumpat begitu kan, ada juga tuh kayak gitu kan. Ya gitu. Ntar kita jadi kita benar-benar harus tahu dulu siapa yang harus kita wawancara. Kalau kita sudah tahu siapa yang harus kita wawancara, harus tahu juga apa yang harus kita dapatkan di pewawancara, kita datang udah nggak bingung lagi. Gitu. Langsung ke the point. Terima kasih. Oh, yang menjadiin ini gitu. Ya, jadi jangan langsung todong menodong. Dan jangan juga kita datang tapi kita nggak tahu kita mau nanya apa. Itu lebih parah lagi. Betul. Nanti kita datang begini. Maaf Pak, dia mau nanya ini nanyanya cuma biasa-biasa aja, mau ngapain? Cari aja di Google. Iya. Jadi tanyalah sesuatu hal yang orang lain belum tahu atau belum dapatkan. Atau kalaupun beritanya sama, carilah sudut pandang lain sehingga tulisan Anda nantinya akan menarik dibaca oleh orang lain dan tidak sama dengan orang lain. Itu. Ya. Kalau misalkan mau yang datar-datar aja, apa vaksin itu? Ya cari di Google aja itu mah. Ya kan? Tuh, jadi cari yang lain. Cari sudut pandang lain. Apalagi kalau jurnalis itu harus cara berpikirnya itu harus kritis. Nggak bisa dia cuma hanya pertanyaan datar-datar aja tuh, wah itu sayang. Apalagi kalau kita bisa wawancara orang penting, mantep itu. Persiapkan dengan baik. Dan lain setelah dapat kalau cetak tulislah yang benar-benar menarik untuk dibaca. Oh, itu luar biasa. Pasti nanti banyak apresiasi. Begitu. Gitu ya, Agia ya. Jangan bosan-bosan. Terima kasih Coach. Bosan-bosan baca, jangan bosan-bosan cari tahu, jangan nggak mau tahu. Gue mah bodo amat. Besok wawancara nanya aja ya, nanya apa aja itu jangan. Gitu. Begitu ya. Terima kasih. Coach Dewi sepertinya udah siap wawancara Presiden Amerika terpilih nih ya. Luar biasa. Amin. Sebenarnya wawancara orang tuh asik wawancara orang. Aku suka banget tuh sampai orang lain bisa jawab, aku seneng gitu. Coach Dewi paling berkesan tuh wawancara siapa tuh selama jadi jurnalis di RCTI? Kalau jurnalis itu mungkin kalau wawancara sih sering ya, tapi lebih kepada laporan langsung. Oh, laporan langsung. Oh, jadi masuk TV nih Coach Dewi ya di RCTI. Betul, misalkan kayak di pengadilan kita misalkan wawancara langsung gitu, misalkan pemirsa saat ini saya sedang berada di depan pengadilan di mana gitu. Itu kan mau tidak mau kan kemampuan cara berpikir kita tuh. Gitu. Kalau wawancara mungkin kita lihat skrip ya, tapi kalau report secara langsung kita nggak bisa baca nggak bisa. Gitu. Jadi yang langsung tuh yang selama tentang ya. Butuh jam terbang ya, Coach. Butuh jam terbang ya, kata audiens tuh yang ngomong tadi. Butuh jam terbang ya, Coach ya, wawancara tuh. Betul, tapi semua bisa dipelajari, teman. Semua bisa dipelajari. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang bilang, gue mah pendiam, kan. Gue mah orangnya nggak kreatif, gue mah orangnya nggak ini, nggak itu. Gitu. Padahal kalau kita mau, kita baik sama kan aku juga ngajar public speaking juga nih. Yes. Itu banyak di dalam kelas bilangnya nggak bisa, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ini. Tapi dia keluar setelah dilatih, setelah dikasih materi, setelah praktek, alhamdulillah keluar mereka jadi cerewet,
Betul. Jadi selain jam terbang, kemauan kita untuk belajar itu sangat diperlukan. Gitu. Jadi aku juga masih tetap sama, kalau rasa grogi ya ada mah ada gitu. Tapi cuma bagaimana cara mengatasi grogi itu yang paling penting. Ya nggak, Sakti? Yes. Mahasiswanya pada Gitu. grogi kali dosennya Coach Dewi. Udah banyak sih ya kan. Udah banyak jam terbang juga nih kayaknya. Baik. Makanya nih kayaknya kalau orang diwawancara udah takutan gitu ya. Oke, belum ada yang nanya lagi, berarti saya lagi yang nanya. Ya, Coach Dewi Warhamni ini. Boleh. Kenapa Kak Sakti? Ya, kan sudah punya pengalaman jurnalis di RCTI, senior eksekutif produser di Trans TV, di 2 televisi. Di era perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi media ke arah online, menurut Coach Dewi Warhamni ini bagaimana ya masa depan televisi kita, baik sebagai jurnalis televisi atau penyiar atau eksekutif produser televisi, apakah nanti masa depan televisi tetap bertahan karena masih ada pangsa pasarnya, atau tergerus dan akhirnya hilang. Seperti kita ketahui, saat ini porsi iklan juga sekarang banyak ke digital dan orang juga banyak yang sekarang lebih lihat smartphone, handphone dibanding lihat televisi. Menurut Coach Dewi sebagai akademisi, nah silakan dan pengalaman praktis. Ya, oke. Kalau menurut saya sih tetap masih bertahan ya. Buktinya radio pun walaupun banyaknya televisi, radio masih tetap bertahan untuk saat ini gitu. Karena kenapa? Karena masih ada pangsa pasarnya gitu. Karena tidak semua orang bisa semuanya. Begitu. Karena masih ada orang yang memang masih setia untuk menonton televisi dibandingkan dengan media online gitu kan. Atau orang mungkin lebih kayak contoh sampai sekarang buktinya ya televisi masih saja walaupun ada YouTube, walaupun ada sosial media yang berhubungan dengan smartphone, tapi orang ada pangsa pasar yang memang menyukai menonton televisi begitu. Karena kalau di dalam televisi itu ada size misalkan ABCD gitu ya. Yes. Gitu, size ABCD gitu ya. Ada size. Ada juga kalau di dalam televisi itu ada yang namanya tuh kayak riset atau penelitian begitu ya, di mana beberapa size tertentu yang memang bertahan untuk menonton televisi dibanding dengan media digital begitu. Jadi kalau ditanya akan tergerus atau tidak, sebenarnya kalau dikatakan tergerus atau tidak, saya rasa sih tidak gitu ya. Tetapi apakah mereka mampu bertahan dan bersaing? Nah, itu tergantung dari mereka sendiri. Begitu. Kemampuan televisi dalam bersaing. Kalau tergerus pun tidak, tetapi ya itu dia bagaimana caranya mereka bersaing dengan yaitu era teknologi sekarang ini hubungan dengan media online. Makanya sekarang RCTI ada RCTI Plus di smartphone gitu kan. Iya, betul. Terus yaitu ada juga mereka ada juga beralih ke situ, tetapi televisi tetap masih berjaya karena memang ada riset mengatakan bahwa masih ada pangsa pasar di dalam sebuah televisi begitu. Jadi nanti yang harus disesuaikan adalah pangsa pasar itu menyukai jenis program seperti apa, itulah yang harus disajikan oleh si televisi tersebut gitu. Makanya kalau kita lihat kan program-program televisi itu sudah aneh-aneh ya nggak sih? Ini aneh-aneh begitu kalau kita lihat televisi kok begini, gue udah lama banget nggak ngeliat, tapi masih ada yang melihat gitu. Nah yang melihat yang program televisi itu tidak dibuat berdasarkan hanya dibuat saja enggak, tetapi mereka melihat pangsa pasar yang masih melihat televisi. Gitu. Oh sebenarnya yang masih yang pangsa pasar yang masih melihat televisi itu apa sih? Oh size sekian sama ini nih. Misalkan CD nih contoh gitu. CD nih yang ngelihat nih gitu. Karena sama B udah melalui media digital, tapi kalau size CD nih masih nih. Nah, bagaimana caranya untuk membuat CD ini tetap masih mau melihat televisi? Nah, itu ya tadi harus ditayangkan program yang memang bisa dan mau dan bisa menggrab kelas CD itu begitu. Baik. Gitu. Kalau saya sih seperti itu.
Ya. Kembali lagi kepada kemampuan mereka untuk bersaing di dunia era digital dengan pangsa pasar yang memang masih mumpuni untuk melihat televisi, begitu. Baik. Gitu. Almiati mau bertanya apa bagaimana? Coach, aku siapa nih? Tugas dari kampus. Iya, saya mau bertanya nih. Saya sementara mengetik tadi, tapi ya udah saya lanjut. Ya, langsung ngomong aja lewat. Silakan. Salmiati dari mana nih? Iya. Enrekang, dari ya? Enrekang. Oke, dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Silakan langsung nanya ke Coach Dewi. Begini Coach, saya pernah dapat tugas dari kampus nih. Kebetulan kan saya jurusan hubungan internasional. Jadi saya bukan komunikasi atau jurusan apapun itu yang terkait dengan jurnalis. Nah, di sini tapi yang membuat saya insecure sama pertanyaan yang saya berikan itu kepada narasumber, yaitu kayak gini, saya mencantumkan beberapa fakta terkait dengan berita yang saya mau pertanyakan, kemudian baru mempertanyakan itu. Nah, saya rasa bahwa saya panjang lebar sekali. Nah, yang saya mau pertanyakan, apa dengan jurnalis harus memberikan pertanyaan yang sesimpel mungkin biar meminimalisir waktu, atau bagaimana Coach? Karena saya insecure sekali dengan pertanyaan yang saya berikan terlalu panjang lebar. Atau bagaimana menurut Coach? Oke. Ya itu Coach. Thank you. Kalau dalam bertanya itu sudah pasti minimal singkat, padat, jelas gitu ya. Tapi bukan berarti singkat doang gitu kayak Jakarta macet, bagaimana menurut Anda? Yang begitu juga sih gitu. Jadi kita harus tahu dulu inti dari pertanyaan kita tuh sebenarnya apa sih? Nah, biasanya kalau kita sebagai narasumber, apalagi orang yang penting ya, mereka tidak mau mendengarkan terlalu panjang. Mereka pengen ya udah to the point aja, tapi minimal jelas. Gitu. Misalkan misalkan mau menanya apa kan nih, misalkan kayak sudut pandang Kak Sakti mengenai kemacetan di kota Jakarta gitu ya. Ya udah to the point aja, Kak Sakti, kalau di Jakarta itu sudah kita lihat ya 2 hari kemarin di berita ada kemacetan yang sangat panjang. Nah, bagaimana pemerintah pusat kota mengatasi hal itu? Ya to the point gitu. Berarti kan sudah saya sebagai ditanya bagaimana pendapat kita mengenai itu gitu. Jadi jangan panjang lebar, jangan kan kemarin kan ada berita tentang kemacetan kota Jakarta 2 hari. Nah, itu kan panjang banget tuh, sampai banyak banget tuh orang-orang yang protes, yang ini. Jadi ya jangan cerita begitu juga gitu. Jadi sama sih seperti yang tadi Mas Dia katakan ya, nanya gitu tadi, bertanya kepada saya. Pertama adalah itu tadi, kita harus tahu dulu siapa yang kita tanya. Kalau memang orang penting, dia tidak mau mendengarkan pertanyaan yang bertele-tele gitu ya. Jadi to the point gitu. Singkat, padat, jelas ya, bukan to the point dalam artian itu tadi kayak udah makan belum? Menurut kamu bagaimana kota Jakarta? Nggak gitu juga gitu, tapi singkat, padat, tapi jelas gitu ya. Terus yang kedua, harus tahu dulu nih inti pertanyaan kita tuh apa sih? Oh, kita mau mengetahui, misalnya kita mau mengetahui kenapa sih, bagaimana sih pemerintah pusat kota Jakarta mengatasi kemacetan yang 2 hari berturut-turut sehingga menuai protes. Itu kan sudah jelas. Bagaimana pusat pemerintah kota dalam mengatasi kemacetan 2 hari yang menuai protes banyak orang di media online. Kan to the point. Tapi jelas pertanyaannya gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa sih pertanyaan yang ingin kita ajukan gitu. Kecuali memang kita dalam ranah santai ya, podcast gitu kan. Tapi kalau dalam ranah wawancara itu tadi singkat, padat, dan juga jelas gitu. Ya, jadi tidak singkat banget, tidak panjang kali lebar, tapi jelas. Ya kayak tadi contohnya begitu ya. Kalau yang panjang kan bisa jadi begini kayak kemarin kan ada macet hari itu. Macet 2 hari itu kan menuai protes di banyak. Terus gini, itu kan panjang ya, lama gitu. Tapi kalau kita udah tahu apa yang mau kita tanyakan, oh ya itu tadi.
Kak Sakti, bagaimana pusat pemerintah Kota Jakarta mengatasi kemacetan 2 hari yang menuai protes dari berbagai media online untuk Kota Jakarta? Itu sudah jelas gitu. Ya. Dan nanyanya pun juga jangan bertele-tele, yang Kak Sakti kan gini, ya kayak gitu juga ya. Tetap gitu. Kita harus benar-benar punya power juga gitu kayak. Kak Sakti, kemarin ada kemacetan 2 hari yang menuai protes. Nah, bagaimana menurut Kak Sakti sebagai pemerintah kota di Jakarta? Ya itu kan sudah jelas gitu ya. Jadi itu tadi kita harus tahu dulu siapa yang harus kita wawancara. Semakin penting orangnya, semakin tinggi jabatannya, semakin dia tidak mau mendengarkan pertanyaan yang bertele-tele. Ya, itu dia tadi. Karena dia waktunya sebentar dan dia juga tidak punya waktu untuk mendengarkan terlalu lama. Udah gitu kalau terlalu panjang, dia bingung apa sebenarnya inti yang mau ditanya. Gitu. Ya. Kalau mau ada intro kan kayak tadi kemacetan Kota Jakarta singkat padat jelas aja. Ya, gitu. Jadi harus tahu dulu inti pertanyaan kita, lalu kita buat sesingkat mungkin untuk bertanya dan to the point. Begitu. Tadi siapa? Sumiati ya? Salmiati dari Enrekang. Salmiati, begitu Mbak Salmiati. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup Coach, makasih banyak. Sangat membantu juga. Nah, saya itu orangnya kalau sekali di kampus juga ke bawah kali. Kalau di kampus kan kebiasaan tuh memberikan beberapa fakta. Kebetulan saya jurusan hubungan internasional, jadi saya takutnya kalau saya mempertanyakan sesuatu tanpa fakta, jadi kayak pertanyaannya dibilang ngawur gitu. Jadi makanya saya memberikan beberapa fakta terkait dengan apa yang saya mau pertanyakan. Jadi ke bawah pada saat wawancara, dan kebetulan juga pada saat itu kan tugas kuliahnya wawancara sama teman. Jadi dia juga orangnya bukan orang yang sibuk. Terima kasih Coach, makasih banyak udah membantu banget jawabannya tadi. Karena saya juga banyak dapat tugas dari dosen, apalagi online. Jadi selalu disuruh bikin wawancara sama dosen dengan teman sendiri. Padahal bukan jurusan komunikasi. Hubungan internasional itu kan mau tidak mau berhubungan dengan komunikasi, ya kan? Bagaimana caranya kita menjalin sebuah hubungan gitu kan? Dengan apa? Pasti dengan komunikasi. Kalau komunikasi kita tidak, iya betul. Kalau komunikasi salah-salahan. Betul. Kalau mau tidak mau kan pastinya nanti akan merusak hubungan, sadis gitu ya. Jadi memunculkan fakta-fakta itu tidak masalah, asal singkat padat jelas itu tadi ya. Kayak tadi contohnya tadi saya mau bilang ke Kak Sakti kayak fakta pertama kan saya munculkan gitu. Fakta pertama adalah Jakarta macet. Fakta kedua adalah menuai ke protes begitu kan. Nah itu nggak apa-apa, tapi singkat padat jelas aja kayak tadi kan. Kak Sakti 2 hari kemarin kemacetan Kota Jakarta menuai protes banyak netizen di media online. Bagaimana menurut Kak Sakti sebagai pemerintah pusat Kota Jakarta? Nah, itu kan sebenarnya ada fakta, ya kan? Ya. Jadi faktanya nggak apa-apa, tapi itu tadi singkat, padat, jelas. Kalau perlu dikotret aja, kepanjangan nih, singkatin lagi. Kepanjangan nih, singkatin lagi. Begitu. Atau kalau misalkan memang teman-temannya atau misalkan bukan orang penting atau teman-teman, ya kasih tahu dulu faktanya. Ini gue mau nanya ini ya, faktanya begini ya gitu. Jadi nanti gue tanya ini ya gitu. Jadi nggak lama orang baru jawab gitu ya. gitu. Pokoknya semua apapun pasti berhubungan dengan komunikasi ya Kak Sakti ya. Yes, betul sekali. Betul. Kita tidak akan pernah lepas dari komunikasi apapun itu jurusannya, ya kan? Yeah. Oke, itu ya Salmiati. Baik, saya mau bertanya lagi sama Dewi Warhamni sebagai orang yang cukup lama di dunia televisi, baik di RCTI maupun Trans TV. Mungkin Kak Dewi punya data saat ini stasiun televisi apa ya yang ratingnya paling tinggi, kemudian apa alasannya seperti itu? Kalau menurut data kan kita kan di dalam televisi itu ada yang namanya share rating ya. Share rating itu ada daily,
ada weekly, ada juga per bulannya gitu. Nah biasanya kalau per hari, ini saya harus lihat data dulu sih sebenarnya ya. Jadi saya tidak bisa berkata apa nih. Nah tapi kemarin saya melihat beberapa data ya, biasanya sih suka diperlihatkan begitu ya. Untuk saat ini sih setiap harinya bisa berbeda ya Kak Sakti ya. Jadi per hari ini misalnya hari sekarang biasanya yang paling muncul itu ada 5 besar gitu, atau 3 besar gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan hari ini adalah RCTI gitu ya, karena RCTI sekarang kuat di Ikatan Cinta ya. Terus gitu. itu mungkin, atau misalkan nanti hari besoknya nih, jadi mau nggak mau aku mengatakan hal ini tuh memang harus berdasarkan fakta ya, harus berdasarkan ya ada ini namanya ya betul, ada share rating dan juga ada daily by minute namanya. Daily by minute, kita dikasih setiap hari, kita bisa lihat per hari itu siapa sih yang menempati rating tertinggi gitu. Kalau kemarin saya lihat sih RCTI gitu. Ya betul, kemarin saya lihat sih RCTI karena dia kuat di sinetronnya sekarang. Nah, kalau beberapa hari yang lalu sebelum ada sinetron kuat itu Indosiar pernah juga menempati karena ya sinetron ajab-ajabnya itu juga lumayan bagus. Nah, itu tergantung dari share rating program mereka setiap hari. Jadi bisa berubah-berubah begitu. Jadi program-program itu yang menentukan rating bendera televisinya ya. Betul. Televisi itu yang menentukan apakah mereka menempati posisi nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 gitu. Biasanya sih yang diperlihatkan tuh 5 besar biasanya. Gitu. Kalau ya selama saya di televisi sih mungkin yang masih kuat sih sekarang mungkin masih RCTI ya. Gitu. Jadi kalau nggak RCTI, Indosiar gitu ya, Coach Dewi ya. Kalau sekarang. Kenapa? Kalau nggak RCTI, Indosiar gitu, susulan gitu ya. Nah, sama ICTV mungkin ya sekarang ya. Oh itu, yang 3 besar saling ini ya, susul menyusul ya. Cuma itu setiap harinya bisa berubah dan setiap minggunya pun bisa berubah tergantung rating share program yang mereka tayangkan pada saat hari itu juga gitu. Dengan rating tinggi, programnya tinggi, iklan pun juga datang ke program sama rating itu ya, Coach Dewi ya. Betul, karena memang semakin ratingnya tinggi, semakin besar pula lah iklan yang bisa diambil oleh si televisi tersebut untuk ditempatkan di film tersebut gitu ya, di program tersebut lagi. Jadi makanya ketika kita membuat satu program ya itu tadi kita harus meriset dulu, mempraproduksikan dulu gitu. Sebenarnya orang yang masih melihat televisi itu siapa saja sih? Gitu kan, umur berapa saja sih yang di jam segitu tuh, misalkan di jam prime time nih, jam-jamnya sinetron nih jam 7 sampai jam 9. Itu kan biasanya ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu yang biasanya menguasai remote gitu kan. Mau tidak mau di situ akan sinetron-sinetron yang berhubungan dengan itu tadi, cewek. Di jam segitu kan ibu-ibu yang menguasai remote di rumah gitu kan. Mau nggak mau, tapi di jam-jam segitu sinetron sedang marak-maraknya itu tadi gitu. Karena memang menggrab pangsa pasar yang memang ada di jam segitu gitu. Jadi ketika kita bikin program tidak hanya langsung bikin program, tetapi ada riset tertentunya gitu di jam-jam tertentu gitu. Tapi itu memang ada risetnya lah, ada hitungannya gitu. Ada hitungannya gitu. Jadi kita nggak asal-asalan dalam membuat rating kita 221, rating kita sekian, itu ada hitung-hitungannya sih. Jadi bisa dilihat setiap hari gitu. Kalau di Indonesia itu yang melakukan hal itu, pendata, penelitian, survei tentang rating itu, apakah AC Nielsen saja atau ada yang lain ya, Coach Dewi? Kalau untuk saat ini sih Nielsen memang yang paling dipakai untuk semua ya. Karena kalau misalkan beda-beda, semuanya memenangkan mereka sendiri. Yes. Betul. Jadi mau tidak mau memang satu data riset yang AC Nielsen itu. Jadi televisi, radio, entah itu mungkin majalah pun juga bisa gitu ya, yang berhubungan dengan media online pun juga bisa sekarang gitu. Jadi kita kan gampang sekali untuk melihat kayak radio terfavorit 3 besar se-Indonesia itu kita bisa lihat dari AC Nielsen. Atau rating televisi terbaik 3 besar itu ada di AC Nielsen. Karena kalau masing-masing televisi mempunyai lembaga riset sendiri, mau nggak mau dia akan memenangkan
dia sendiri gitu. Iya. Jadi kayak quick hanya count satu research saja yang dipakai oleh dunia broadcasting, yaitu AC Nielsen itu tadi, karena memang akurasinya tinggi dan itu sudah dipercaya lah dari awal. Jadi kalau share rating tuh dewanya broadcast lah, dewanya broadcast. Kak Sakti. Kalau di radio 3 besar tuh siapa ya, Coach Dewi? Mungkin dari Dewi ada datanya. Nah, itu dia. Kalau saya ya itu tadi Kak Sakti, karena tidak bisa bilang tanpa ada riset itu tadi ya. Saya harus melihat dulu nih. Betul. Saya harus melihat dulu bahwa sebenarnya yang menempati posisi teratas siapa sih? Karena memang bisa saja kita ngeliat, oh kayaknya Prambors banyak nih yang dengerin, tapi ternyata iRadio yang pertama gitu. Jadi memang harus lihat data dulu nih Kak Sakti. Jadi saya tidak bisa berbicara secara pasti gitu ya. Oh ini gitu. Jadi harus saya lihat dulu. Tapi memang biasanya kalau untuk saat ini yang ya banyak sih, ada Prambors, ada Hard Rock ya kan, ada iRadio gitu. Bisa jadi kayak El Sinta pun banyak loh pendengarnya, gitu ya. Walaupun memang dia adalah salah satu kayak dilihatnya kayak nggak ada musik, nggak ada ini, tetapi peminatnya banyak, gitu. Ya karena ya itu dia pangsa pasar, mau nggak mau kan kita mau dengar berita ya pasti yang ada dalam pikiran kita kalau radio ya udah El Sinta gitu kan. Jelas. Top main kita pasti El Sinta udah, radio berita El Sinta udah. Iya. Sonora ada musiknya gitu. Ya, betul. Siapa tahu ada pendengar El Sinta di sini ya. Lihat apa sih rating setiap hari nih gitu. Jadi berubah tuh kejar-kejaran. Jadi itulah dia bagaimana caranya kita memacu kita untuk kita turun nih ratingnya nih. Di menit keberapa kita tahu tuh. Di menit keberapa misalkan anggaplah kita punya program ini talk show gitu kan. Nah di ini talk show itu kita bisa tahu nih ratingnya berapa, share-nya berapa, turunnya di menit keberapa, karena kenapa kita tahu tuh di data itu. Di riset data AC Nielsen itu kita tahu, turun nih pas lagi nih kita Mirzani turun nih. Tapi ada lagi naik lagi kalau pas lagi ada di Mas Ramadan nih yang mirip naik lagi nih. Wah, itu kita ketahuan tuh. Bisa tahu. Iya, jadi jangan kaget kayak itu bintang tamunya ini terus, kok bintang tamunya Raffi terus lah, karena kalau ada Raffi rating naik gitu ya, mau nggak mau. Gitu. Orang lain pasti akan ngundang Raffi lagi. Itulah alasannya kenapa kok dia lagi sih. Malah banget ya, karena memang dia lagi naik. Jadi mengundang narasumber itu menentukan rating juga ya, Coach Dewi ya. Baik. Kayak kita bosen ya, dia lagi. Tapi bagaimana ya itu yang membuat rating mereka naik ya mau nggak mau. Gitu. Ya. Baik. Iwan pendekeng nih kayaknya ya. Ada Iwan pendekeng. Halo Pak. Halo. Selamat malam. Selamat malam Kak Iwan. Tuh ada boneka lucunya. Halo. Dari Bali ini Bapak. Di mana Pak? Kenapa Kak? Di mana? Dari mana? Jakarta. Oh Jakarta, ya ampun itu lucu banget. Di dekat Kak Sakti. Aduh. Di Rawamangun. Luar biasa. Memang saya pendongeng. Pendongeng dia beliau Kak. Entertainment juga nih, entertainer namanya. Yes. Pakai masker loh itu bonekanya Coach Dewi. Luar biasa, dia protokol kesehatan ya. Ikutin protokol kesehatan. Prokesnya lumayan bagus sih. Makasih ya, Pak Iwan ya udah hadir ya. Pak Iwan sudah hadir. Kita juga ada siapa lagi nih? Banyak ya, ada Pak Rahmat. Apa kabar Pak Rahmat? Terima kasih loh, ini videonya on terus ya. Ada Pak Rahmat juga, ada Mas Agia. Thank you loh. Ayo kita ngobrol lagi deh. Ada yang mau bikin YouTube nggak nih? YouTube apa kek gitu kan? Karena gimana ya? Karena kalau menurut aku gitu ya, istilahnya kita harus mencoba apapun yang berhubungan dengan apapun passion kita gitu. Kayak misalkan
passion kita jurnalistik, apakah bisa kita bikin YouTube? Bisa, gitu kan. Oh, kita nih masih mahasiswa bisa bikin YouTube? Ya bisa, gitu. Kita harus, jadi jangan terpaku oleh, misalnya kita jurnalistik terus gitu. Broadcast terus. Enggak, kita harus menggali apapun yang potensi yang ada dalam diri kita gitu. Siapa tahu itu adalah merupakan satu pintu rezeki lain lah gitu ya, dari passion kita sendiri tapi gitu. Aku juga sama, aku juga suka gitu kayak, aduh passion aku tuh apa sih? Oh jurnalistik, ambil jurnalistik. Ternyata ada dunia lain yang aku lebih suka yaitu entertainment gitu kan. Ketemu banyak orang, ketemu artis-artis yang banyak dimau orang gitu kan. Siapa yang nggak mau ketemu Ariel? Siapa yang nggak mau ketemu Raffi Ahmad? Siapa yang nggak mau ketemu sama band-band papan atas gitu? Tapi kita mau nggak mau ketemu secara langsung, tatap muka, ngobrol, diskusi. Kita yang ngarahin mereka harus ngapa-ngapain gitu kan. Tapi di situ nggak cukup ya, maksudnya kita harus nambah lagi nih, apalagi nih, oh iya bikin konten YouTube nih. Bikin konten YouTube. Apalagi nih, oh iya kita sudah makan asam garam lah dunia perbroadcastan, saatnya kita berbagi nih. Oh ya udah, saya ngambil S2, lalu ketemu dengan Kak Sakti yang luar biasa, ya kan? Dapat ilmu juga lagi kan dari Kak Sakti gitu kan. Jadi mau tidak mau itu menambah lagi tuh, ya kan? Menambah lagi kemampuan kita, kebuka lagi. Oh ternyata enak ya ngobrol dengan orang lain, berbagi ilmu. Abis itu nambah lagi apa? Jadi jangan berhenti di satu titik gitu. Jadi kita harus kembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Apalagi. Dan satu hal lagi, jangan malu untuk bertanya atau untuk minta saran gitu. Kayak aku aja kadang-kadang minta saran ya dari Kak Sakti bagaimana misalkan. Jadi saling bertukar pikiran, seperti Kak Sakti bilang tadi, kita setahun sekali mah ada aja kita kumpul ya Kak Sakti ya. Yes. Itu untuk kumpul dengan anak-anak S2 lainnya, atau mau tidak mau nanti akhirnya kita bertemu, berkumpul, membuka pikiran kita, bertanya gitu, atau minta bimbingan gitu. Makanya aku senang banget kalau anak-anak minta, kayak kenapa aku menempatkan diri sebagai eksekutif produser itu tadi gitu. Apa yang teman-teman nggak tahu, yang mungkin saya sudah pengalaman tentang itu, ayo kita buat karya bareng-bareng, kita buat sesuatu hal yang luar biasa, yang bagus. Jadi jangan sampai membuat satu karya tapi nggak dilihat dan tidak menghasilkan, ibaratnya begitulah. Jadi kita membuat karya dengan ikhlas, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, otomatis insya Allah nanti hasil pun nanti akan mengikuti begitu. Jadi jangan cuma gue mah nggak pinter ini, udahlah asal-asalan aja gitu ya, jangan ya. Gitu. Apalagi kalau kita udah kenalan, boleh lah kapan-kapan mampir ke IG, ngobrol, nanya, boleh, silahkan. Sharing-sharing itu lebih baik lah. Ya kan Kak Sakti? Yes, Kak Dewi. Kapan-kapan mampir ke Tangerang nih, ketemu Kak Dewi ya. Boleh, silahkan. Mau bicara apapun, ngobrol tentang film, YouTube, jurnalistik, public speaking, boleh. Baik. Aku mau diajarin juga boleh. Ini pertanyaan terakhir ya, Coach Dewi. Nah, pesan-pesan apa dari Coach Dewi Warhamni buat kita yang mau mendalami ilmu jurnalism sama ilmu broadcasting? Silakan. Ya, maksudnya apa yang harus dilakukan begitu ya? Ya. Menurut saya mungkin yang datang ke sini pun juga mungkin hanya sekedar ingin tahu apa sih jurnalistik broadcasting, atau mungkin beda tadi ada HI ini gitu ya. Tapi kalau menurut saya adalah tanya dulu kita sendiri, passion kita tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Apa sih passion kita? Karena jurnalistik sama broadcasting kan itu difference ya. Kalau jurnalistik mau tidak mau kita harus aktual, tajam, terpercaya. Kita tidak bisa apa yang harus kita omongkan harus sesuai dengan fakta gitu ya. Makanya tadi saya katakan bahwa cari tahu siapa narasumber kamu, apa yang ingin diketahui oleh narasumber, pertajam pertanyaan kamu, gestur tubuh pun juga sama harus diperbaiki gitu ya ketika bertanya, sehingga kita berbobot gitu pertanyaannya, dari senyuman, dari apa, itu semua harus dipelajari. Nah ketika memang kita kayaknya aku suka begitu, ya udah berarti jurnalistik perdalamlah itu. Karena di dalam dunia jurnalistik banyak sekali yang harus dipelajari, tidak hanya dalam sekedar hanya bertanya saja gitu, tapi
bagaimana pertanyaan bisa tajam, bagaimana pertanyaan bisa mendalam, bagaimana tulisan bisa bagus, bagaimana caranya bertanya singkat, padat, jelas, gestur tubuh kita, cara bicara kita, penekanan bicara itu pasti akan dipelajari di sana. Nah, kalau misalkan passion kita adalah yang sebaliknya, aku suka dengan hal-hal yang berbau kreatif gitu, ketemu dengan banyak artis gitu. Saya mau membuat satu program, pikiran kita out of the box gitu ya. Kita punya satu konten atau apa ya, perdalamlah dunia broadcasting gitu. Karena di sana nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara berpikir kreatif, bagaimana caranya supaya menghasilkan konten kreator yang baik, yang bagus, bagaimana cara berbicara dengan artis pun juga sama, dipelajari juga di situ. Lalu berhubungan dengan teknis juga, ya kan, penggunaan kamera, membuat film, membuat program, ya kan, berhubungan dengan videografi, sinematografi. Ketika kita suka, ya sudah perdalamlah itu. Jadi yang harus pertama kali dilakukan adalah sesuaikan passion Anda. Gitu. Karena kalau tidak sesuai dengan passion, apapun pelajarannya pasti tidak akan baik, tidak akan didapatkan, tidak akan maksimal. Begitu. Baik. Aja. Nah, habis itu baru kembangkanlah bakat teman-teman, jangan hanya di cuma puas dengan satu position saja. Kembangkan apa yang ada dalam diri kita, lalu berkaryalah dengan sungguh-sungguh, lalu hasil pasti akan mengikuti yang terbaik. Begitu. Wih, mantap. Baik. Terima kasih banyak Coach Dewi Warhamni, ilmunya begitu luar biasa. Kita doakan selalu Coach Dewi Warhamni sehat selalu, diluaskan rizkinya, rezekinya, dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita... Terima kasih banyak teman-teman yang terima kasih juga untuk Kak Sakti atas undangannya, luar biasa sekali. Terima kasih buat teman-teman yang datang pada hari ini, juga terima kasih, yang bertanya juga terima kasih. Kalau misalkan masih mau bertanya atau apapun, silakan sharing-sharing, mampir ke IG saya juga boleh, ke Tangerang juga boleh ya Kak Sakti. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih juga atas masukan buat saya buat dari teman-teman. Terima kasih. Sama-sama Kak Dewi. Kita foto bersama dulu boleh ya Kak Dewi ya? Coach Dewi. Kita berfoto. Ayo kita buka video-video kita foto bersama Coach Dewi ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi jurnalis yang handal atau broadcaster yang handal, atau di era digitalisasi media ini kita juga bisa jadi konten creator, YouTuber yang handal dan eksekutif produser film pendek, atau Coach Dewi juga pernah di radio announcer yang handal. Jadi kita harus selalu melek media, ya, melek digital, mengikuti perkembangan zaman. Yuk kita buka video kita akan foto bersama. Coach Dewi ada gaya khas tertentu atau gayanya bebas saja? Bebas aja juga nggak masalah ya. Kalau aku sih biasanya alay ya. Begitu ya. Oke, foto ya di tangan ketiga ya. Begitu ya. Ya, gaya bebas kata Coach Dewi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Coach Dewi Warhamni, terima kasih teman-teman semua. Oh, ada Pak Dani, terima kasih Pak Dani, Institut Setiami. Semoga kita sehat selalu, semoga kita diluaskan rezekinya selalu, dan semoga kita dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Budong Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dewi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Dani, Institut Setiami. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dewi.